Saat ini kita juga terus berinovasi, berkolaborasi dalam mengembangkan industri masa depan yang ramah lingkungan. Bukan hanya perluasan penggunaan biodiesel 30 dan biodiesel 100. Bukan hanya perluasan penggunaan energi surya dan energi bayu yang juga telah kita mulai dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi kita ke depan juga ingin mengolah biji nikel menjadi baterai lithium baterai yang dapat digunakan untuk ponsel dan mobil listrik. Dan khusus untuk nikel, perlu saya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan, pemerintah ingin fokus pada industri hilir biji nikel ini. Bukan bernuansa asa semata. Pada Minggu 10 Januari 2021 lalu, Presiden Jokowi mengatakan, dalam 5 tahun ke depan pemerintah ingin fokus ke industri hilir dari komoditas biji nikel. Karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Sebagaimana disampaikan Ketua Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle Baterai Nasional, Agus Cahyana Wirakusuma, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI di Jakarta pada Senin 1 Februari 2021, investasi pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi dari hulu hingga hilir diproyeksikan mencapai 13 miliar USD sampai dengan 17 miliar USD. Atau setara dengan 182 triliun rupiah hingga 238 triliun rupiah. Pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik itu meliputi industri baterai dari hulu sampai hilir, termasuk infrastruktur stasiun pengisian daya atau charging station hingga daur ulang baterai. Perlu diketahui, Indonesia telah menentukan peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik. Dalam peta itu terdapat rencana pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU. Detailnya, di peta jalan itu juga disebutkan rencana pembangunan SPKLU di 2.400 titik dan SPBKLU di 10.000 titik hingga 2025. Selain juga peningkatan daya listrik di rumah tangga pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB, selain memiliki cadangan mineral sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, pasar otomotif Indonesia juga jadi yang terbesar di kawasan. Itulah sebabnya peluang Indonesia menjadi pemain global material produk hulu baterai atau nikel sulfat, pemain global produk antara atau katoda baterai, serta jadi pemain hilir regional dan domestik di baterai kendaraan listrik, sampai menjadi pusat manufaktur kendaraan berbasis listrik di Asia Tenggara, terbuka sangat luas. Untuk menyiapkan itu semua, Kementerian BUMN membentuk konsorsium yang akan membangun industri baterai kendaraan listrik. Konsorsium itu terdiri dari 4 BUMN, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk ANTM, PT Pertamina Persero, dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Konsorsium BUMN itu dinamai Indonesia Battery Holding atau IBH.
dan dibentuk atas penugasan Menteri BUMN pada September 2020. Langkah itu semakin terang. Pada akhir 2020 telah ditandatangani Nota Kesepahaman atau MOU. Proyek pengembangan baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 USD atau setara dengan 142 triliun rupiah antara konsorsium BUMN dan LG Energy Solution Ltd pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan. Lokasi pembangunan smelter dan tambang akan ditempatkan di Maluku Utara, sedangkan produksi prekursor dan katoda serta sebagian baterai sel akan ditempatkan di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Pembangunan dimulai pada semester pertama 2021. Rencananya, sebagian baterai yang dihasilkan dari proyek ini akan disuplai ke pabrik mobil listrik yang dalam waktu dekat akan segera memulai tahap produksi. Pemerintah Indonesia telah melakukan penandatanganan MOU dengan LG Group, di mana LG juga menggandeng beberapa perusahaan, salah satu di antaranya adalah Hyundai. Itu kita sudah melakukan tanda tangan MOU untuk pembangunan pabrik listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Bahkan kalau boleh saya katakan, ini adalah pertama di dunia, karena mulai dari tambangnya, kemudian smelternya, prokursornya, katodnya, mobilnya, sampai recycle-nya ulang. Itu semuanya akan dibangun di Indonesia. Secara kebetulan, penandatanganan MOU tersebut ditandai dengan penandatanganan juga kerjasama IKCPA antara Indonesia dan Korea yang dilakukan pada tanggal 18 Desember kemarin. Selain grup LG, ada juga penandatanganan kontrak dengan raksasa industri baterai dari Tiongkok. Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL, perusahaan itu berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai Foreign Direct Investment atau FDI mencapai 5,2 miliar USD. Ada juga perusahaan Jerman yakni Badische Anilin und Soda Fabrik atau BASF yang berencana membangun industri perkusor dan katoda. Demikian juga dengan raksasa industri mobil listrik dari Amerika, Tesla Inc., yang berencana membuat ekosistem industri mobil listrik. Pengembangan industri baterai listrik terintegrasi merupakan langkah konkret yang sesuai dengan target Presiden Jokowi untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Hilirisasi pertambahan adalah salah satu wujud transformasi tersebut. Target penerapan kendaraan listrik Indonesia pada 2035 adalah sebanyak 4 juta unit mobil listrik dan 10 juta unit motor listrik.